Nusa Bakti. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, saya sebenarnya sangat setuju dengan visi seorang pemimpin ya. Seorang leader itu kan adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi rencana-rencana atau program kerjanya. Tetapi tadi yang disoroti Prof. Ikrar adalah proses untuk mewujudkan visi itu. Ternyata ada hal-hal yang mungkin dilompati atau tidak dilalui dengan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dan mungkin yang saya ambil sedikit dari statementnya Prof. Ikrar adalah perencanaan IKN itu mungkin tidak matang. Pertanyaan saya, ini kan tidak boleh mundur, Pak Joko. Ya kan? Saya tanya ke Pak Joko atau ke Pak Joko Widodo, pasti tetap harus maju. Nah, pertanyaannya adalah, mau semaju apa dengan mungkin posisi anggaran kita yang dengan Presiden baru mungkin berbeda dengan perencanaan awal, atau apakah akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia ke depannya? Pak Joko. Yang pertama, kalau saya lihat dari apa yang terjadi hari ini, perencanaan tahapan demi tahapan, nggak ada yang berubah ya Mas ya. On the right Karena track, dari Pak. tahapan on the right track, karena dari tahapan pertama misalnya IKN itu 2022 sampai 2024. Makanya yang hari ini dikebut oleh Pak Jokowi itu bukan untuk tahapan kedua, tidak, untuk tahapan pertama 2022 sampai 2024. Kemudian tahapan berikutnya itu 2025 sampai 2029. Artinya ini kan butuh waktu, kurang lebih sekitar 25 tahun. Maka logikanya begini, Mas Doni. Logikanya Mas Doni dan saya, misalnya Mas Doni tinggal di Jakarta hari ini dengan keluarganya memutuskan untuk pindah, katakanlah ke Jogja gitu. Itu kan tidak berarti serta-merta hari ini juga Mas Doni memutuskan pindah, hari ini juga Mas Doni pindah ke Jogja. Sementara di sana rumahnya, tanahnya masih kosong, rumahnya belum ada, dan segala macamnya belum tersedia begitu. Artinya apa? Sama juga dengan kita memindahkan ibu kota Nusantara hari ini. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara itu kan diputuskan, oke, kita pindah, undang-undangnya disiapkan, baik undang-undang ibu kota negara maupun undang-undang khusus undang-undang khusus Jakarta. Tetapi keputusan untuk akhirnya nanti tinggal di sananya itu perlu tahapan untuk pembangunan semua infrastrukturnya sampai itu lengkap. Ketika itu lengkap, baru kepresnya dalam undang-undang itu diberikan kewenangan penuh kepada siapapun presidennya melalui kepres untuk menyatakan kita pindah. Itu sekaligus tadi mohon maaf gitu Prof, ini sekaligus membantah bahwa ini tidak perencanaannya terburu-buru dan segala macam. Kok menurut saya tidak begitu Prof. Bahkan semuanya sudah dihitung. Tadi misalnya Prof menyampaikan tentang di sana air tanahnya tidak bagus ini dan segala macam. Ya memang tidak bagus. Kalau memang tidak bagus, makanya dibuatlah yang namanya bendung sepaku. Bendung sepaku itu sudah dihitung bahkan sampai dengan kapasitas sekian juta meter kubik, itu bagaimana airnya nanti saat ini juga sudah selesai infrastrukturnya, air dari bendung sepaku itu ditarik ke reservoir kemudian diturunkan ke seluruh lini-lini wilayah-wilayah yang ada di ibu kota Nusantara. Artinya Pak Joko, Anda mengajak kita untuk tidak melihat ini secara parsial begitu ya? Betul Mas, karena situasinya memang bahwa kritik, bahwa masukan itu diperlukan begitu. Kritik masukan itu diperlukan, tetapi sekali lagi ayo kita melihat bahwa proses perpindahan ibu kota negara ini sekali lagi bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi sebuah momentum, milestone perjalanan Republik ini untuk terus berkembang menjadi negara yang lebih maju begitu, dengan segala visi-visi yang sudah sejak awal oleh para pendiri bangsa ini dan juga para orang-orang hebat seperti Prof itu yang mencita-citakan gitu. Jadi jangan dilihat bahwa perpindahan ibu kota negara ini sekedar menjadi perpindahan ibu kota. Iya, dan ini harus menjadi sebuah program berkelanjutan dari presiden ke presiden berikutnya, begitu Pak Joko. Itu yang membuat Pak Jokowi harus yakin betul bahwa komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto harus melanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang Anda katakan tadi Pak Joko, begitu? Ya, kalau saya meyakini ya Mas ya. Kenapa kami meyakini? Saya beberapa waktu itu saya sempat bertemu dengan timnya Pak Prabowo, bahkan saya komunikasi dengan Pak Hasim begitu, jauh sebelum ada Pilpres dan segala macam. Salah satu yang ditunjukkan kepada saya itu salah satunya ada dokumen visi misi tahun 2014 ketika beliau mau maju presiden. Di situ jelas sekali kok ditulis. Teman-teman Nusantara TV bisa ngecek kok tentang visi misi 2014 calon presiden Prabowo Subianto waktu itu adalah mempercepat perencanaan proses perpindahan ibu kota Nusantara.
Dan ketika kemarin waktu sidang kabinet paripurna juga Pak Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Tentu sekali lagi ada tahapan perencanaan yang memang ini harus dibuka kepada publik seluas-luasnya agar publik ikut mengontrol dan publik ikut mengawasi apakah perencanaan-perencanaan itu ada yang miss, ada yang salah. Itu, Mas. Oke, kita berharap realitas politik akan seperti itu berikutnya seperti kata Pak Joko. Sebelum saya ke Prof. Ikrar, satu lagi Pak Joko. Pidato kenegaraan Presiden yang disampaikan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 2019 itu membuat Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala juga kaget. Karena diksi soal IKN itu dalam tanda petik itu sebenarnya colongan gitu yang mungkin tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga dicari momentum disampaikan di depan sidang DPR tanggal 16 Agustus 2019. Artinya kalau saya boleh baca apakah ini memang ucuk-ucuk ya bahasa Jermannya yang tanpa perencanaan, tetapi kalau itu menjadi bagian dari visinya Presiden Jokowi, kenapa tidak kemudian meminta dukungan dari Wakil Presiden atau elit politik saat itu, Pak Joko? Kalau ujuk-ujuk saya enggak ya, tiba-tiba ya, bukan ujuk-ujuk, tapi ini menjadi tiba-tiba keinginannya Pak Presiden. Setahu saya enggak ya, 2014 itu mengenai Bappenas waktu itu diminta untuk cek lagi terkait masalah perpindahan ibu kota negara. Bahkan waktu itu dalam proses 2014 sampai 2019 itu ada berbagai pilihan-pilihan dari mulai Palangkaraya, Kalimantan Selatan, kemudian Kaltim, Mamuju, dicek lagi dan akhirnya memang di 2019 ke sini dan segala macam itu diputuskanlah Penajam Pasir Utara. Bahwa dalam pidato itu Pak Presiden mengambil satu statement kuat, ya itu mungkin momentumnya gitu. Karena pada waktu itu kita melihat Indonesia di bawah kepemimpinan beliau seluruh parameternya cukup memungkinkan untuk berani mengambil keputusan itu begitu. Ya, artinya dengan dukungan politik atau dukungan publik yang cukup kuat saat itu ya Pak Joko ya? Ya kurang lebih hitung-hitungannya seperti itu gitu. Karena kalau tidak kuat pada waktu itu, baik dalam aspek ekonomi, kemudian aspek politik, maka sebuah rencana besar itu bukan penuh resiko untuk diambil menjadi sebuah keputusan begitu. Nah, pada titik inilah hitung-hitungan matang Pak Presiden Jokowi mengambil sebuah keberanian untuk mengambil keputusan itu. Gitu. Ya, artinya Prof. Ikrar, siapapun presidennya ketika dalam posisi puncak dukungan publik sangat tinggi, tentu akan memanfaatkan momentum itu. Silakan Prof, komentar Anda. Itu yang tadi saya bilang bahwa biar gimana pun yang namanya decision making itu tergantung kepada the exercise of power. Walaupun dalam decision making itu bisa aja menggunakan power atau choice gitu kan. Ya. Nah saya mau tanya sama Bung Joko misalnya, singkat aja. Di dalam perencanaan yang kata Anda ada 5 tahap, saya mau nanya, itu pada tahap kapan? Atau pada tahun berapa? Itu ibu kota negara itu siap untuk dijadikan benar-benar ibu kota. Ini menurut perencanaan. Kalau dalam perencanaan, kalau yang di sini itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 tahun yang akan datang begitu, Prof. Oke ya. Kalau memang itu benar tuh, mengapa pertanyaan saya Undang-Undang DKI Jakarta tuh sekarang jadi daerah khusus itu dipaksakan selesai pada 2024 ini. Padahal biar bagaimanapun Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara sampai tadi Bung Joko mengatakan 15 sampai 20 atau mungkin 2045 ya. Jangka waktunya panjang sekali. Tiba-tiba kok udah dibikin suatu undang-undang daerah khusus Jakarta gitu. Nah sekarang gini, Bung Joko lihat ya, ini saya ngomong terus terang aja nih. Anda lihat ya, bandara yang namanya IKN itu ya, itu bisa dilandasi oleh pesawat kepresidenan baru kapan? Baru Jumat kemarin ya. Dan pesawat kepresidenan yang digunakan itu bukan pesawat gede, pesawat kecil yang seperti private jet. Apa artinya? Berarti memang tidak siap. Atau kemudian kita lihat ya, berapa rumah menteri yang akan dibuat? 26 ya. Ini saya ngomong dari data-data yang sudah ada aja. Terus kemudian tadi saya katakan, itu gedung DPR MPR ternyata masih tanah gitu kan. Nah kalau memang udah begitu, ngapain kemudian undang-undang untuk pindah ibu kota itu udah benar-benar dipercepat, tinggal menunggu yang tadi Anda katakan,
keputusan presiden, ya. Jadi kepresnya kapan? Nah, padahal Anda katakan secara perencanaan itu mungkin baru selesai 15, 20 atau mungkin taruhlah 2045 itu adalah Indonesia 21 tahun dari Ya, sekarang, kan gitu payung kan? hukum harus selalu mendahului dibanding proses infrastruktur kali, Prof. Ya sekarang Bung, ngapain kemudian bikin undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta dipaksain cepet-cepet sementara ibu kota negara kita itu masih Jakarta sampai 2045 kalau memang perencanaan itu benar. Buat apa coba kan? Ini kan memaksakan padahal kita tahu harusnya tetap jadi DKI dong. Oke. Dan kemudian Ya, Anda lihat ya ini harus kemarin. dijawab dulu sama Pak Joko. Silakan Pak Joko. Lah itu Mas Doni tadi udah menjawab yang disampaikan Mas Doni. jangan udah bener jangan itu. bolanya dilempar ke saya. Nanti saya dikira Doni Widodo lagi gitu. Enggak, tapi kurang lebih begini, bahwa sekali lagi yang saya sampaikan di awal, keputusan memindahkan ibu kota negara, keputusan politiknya ya hari ini detik ini bahwa ibu kota negara berpindah ke Nusantara itu memang dikepres. Makanya dalam semua undang-undang itu di dalamnya jelas sekali kalau dilihat itu di pasal 39 di DKJ itu daerah khusus Jakarta di pasal 73. Ini kan semua perangkat-perangkat hukumnya, regulasinya itu kan harus diperkuat dulu begitu. Sebab kalau enggak infrastruktur tiba-tiba membangun infrastruktur di daerah antah berantah di sana. Dasarnya Nggak ada apa yang gitu bisa ya? mempertanggungjawabkan, Prof. Dasarnya itulah yang akan menjadi persoalan. Karena bagaimanapun juga harus ada dasar hukumnya, ada pertanggungjawabannya, ada transparansinya. Tetapi dalam konteks keputusan politiknya, itulah yang betul-betul dijaga, dipagari melalui kepres ini begitu, Prof. Iya, kalau ini soal misalnya perencanaan pembangunan ibu kota yang Anda bilang sampai 5 tahap itu fine, tadi saya katakan fine. Tapi kemudian ngapain bikin undang-undang daerah khusus Jakarta itu cepet-cepet banget, jadi seakan-akan ibu kota itu akan pindah 17 Agustus kemarin gitu kan? Karena begini, Prof, yang saya tahu, karena terkait daerah khusus Jakarta itu bukan hanya sekedar masalah perpindahan ibu kota negara ke IKN, tidak, tetapi undang-undang daerah khusus Jakarta kalau kita buka di dalamnya kita bedah, ini terkait bagaimana perkembangan Jakarta, ini kaitannya dengan wilayah-wilayah yang berada di luar Jakarta. Ada Sukabumi yang kemarin keaglomerasi, cerita tentang bagaimana perkembangan ini ekonomi harus diperkuat dalam konteks Jakarta. Ada wilayah-wilayah yang kalau nggak salah yang saya tahu itu Ciawi, Sukabumi dan segala macam. Konteksnya di situ, Prof. Salah satunya. Iya tahu, saya tahu masalah itu perpindahan kalau ibu kota misalnya negara, gitu, Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Padahal realita politik yang ada itu sampai 2045 kalau memang perencanaan itu berjalan benar, itu Jakarta itu masih daerah khusus ibu kota. Makanya dalam penentuan kemarin siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ketua KPU DKI Jakarta masih menggunakan kata DKI, Betul. bukan DKJ. Dan dia benar, ya, dia benar, gitu kan. Makanya Refli Harun juga benar. Dia bertanya kepada Sylvester misalnya kan, itu menurut Anda, oh iya, bukan ini real politik. Iya. Jadi menurut Anda Prabowo akan dilantik di mana? Di KN atau di Jakarta? Dia nggak bisa ngejawab. Padahal memang jelas-jelas kenapa Prabowo ingin dilantik di Jakarta, bukan masalah di Jakarta atau di IKN, tapi masalahnya menurut undang-undang yang namanya presiden itu dilantik di ibu kota negara. Dan ibu kota negara itu adalah Jakarta. Kalau misalnya pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa ya saya akan melanjutkan, iya dong, masa dia kemudian mengatakan enggak gitu kan kepada Presiden Jokowi yang adalah orang juga yang membantu dia untuk bisa menjadi presiden gitu kan, atau kemudian masa dia kemudian mengatakan nggak ada tuh perencanaan untuk itu ya, karena Hasim juga kenapa demikian, karena dia juga punya kepentingan bisnis juga dengan IKN ya. Prof Ikrar, ya, Prof Ikrar, saya harus ingatkan juga ke Prof Ikrar bahwa kritik Anda itu harusnya ditujukan kepada Joko Widodo ya, bukan Johannes Joko ya, Prof. Ya mudah-mudahan beliau menonton aja gitu. Kenapa? Saya nih orangnya sangat rasional ya. Anda lihat ya,
saya terus terang ya, saya tinggal di Australia cukup lama ya, dan saya melihat bagaimana Canberra itu direncanakan dan dibangun ya. Mengapa di Canberra itu ada misalnya danau kecil yang disebut dengan Lake Burley Griffin, kan? Dan itu Anda tahu ya, itu arsiteknya itu bukan orang Australia, orang Amerika ya. Ya, Bagaimana Mas kemudian Doni. dia melihat misalnya antara apa namanya itu Parliament House ya dengan kemudian pokoknya gedung-gedung pemerintahannya itu sejajar ya, itu sama persis dengan ya, kalau kita ke Washington DC ya. ya. Apa artinya itu? Perencanaannya cukup lama, cukup panjang. Dan Anda lihat ya di Canberra sendiri LRT misalnya kan, itu apa namanya itu Canberra itu dulu Mas waktu Doni. saya di sana tuh sering ke sana tuh seperti kota mati, Ya, tapi baik. sekarang Prof, berkembang. saya mencoba Ya.